Halo guys, kita lanjutkan tutorial kita sebelumnya ya, membuat tema WordPress. Pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat custom logo dan membuat menu navbar ini menjadi dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat fitur hero ini bisa diupdate melalui admin, yaitu mengganti foto, mengganti title dan subtitlenya. Tapi sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Misalnya ketika kita drag atau kita geser hero ini, maka di sini terlihat ada space di antara itemnya. Nah, untuk itu kita coba hilangkan dulu ya. Oke, kita buka Visual Studio Code, lalu masuk ke script.js ya, di folder JS, script.js. Nah, di sini kita cari swiper untuk hero, yaitu di sini namanya My Swiper. Nah, kalau di sini kita lihat ada space between. Ini kita hapus. Jadi space between ini adalah spasi antar itemnya. Di sini ada poinnya 30. Nah, sekarang coba kita hapus. Lalu simpan. Kemudian coba refresh di sini di WordPress-nya. Nah, kalau kita scroll sekarang atau kita drag, ini sudah tidak ada lagi space pembatas antar image-nya atau antar itemnya. Nah, oke guys. Baiklah, untuk membuat hero ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Pertama, kita bisa menggunakan custom post type. Custom post type itu sudah ada pada tutorial HTML WordPress restoran. Pada dalam channel ini bisa teman-teman temukan ya. Kemudian juga bisa memakai post atau berdasarkan kegiatan nantinya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan Advanced Custom Fit Repeater. Nah, apa itu Advanced Custom Fit? Coba kita buka websitenya ya. Nah, ini dia. Plugin Advanced Custom Fit ini sangat berguna sekali untuk kita sebagai WordPress developer. Ini akan mempercepat proses kita membuat custom fit. Kalau kita perhatikan di sini, coba kita buka dulu page home ya. Nah, fit standar yang disediakan oleh WordPress itu ada title, kemudian content. Nah, dengan adanya plugin ACF tadi atau Advanced Custom Fit, kita bisa menambahkan fit tambahan di bawahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan ACF Repeater. Nah, ACF Repeater ini adanya di fitur Pro. Nah, untuk mendapatkan fitur Pro, ACF Pro ini, kita bisa lihat di harganya ya. Nah, ini harga untuk ACF Pro, yaitu personal $49 hanya untuk satu website. Dan ini untuk 10 website. Tapi kalau mau unlimited, ini harganya $249 per tahun. Lumayan mahal ya guys. Tapi biasanya ini bisa dibeli oleh perusahaan. Kalau kita sebagai developer, kita bisa meminta perusahaan untuk membelinya nanti. Tapi untuk pembelajaran kali ini, kita tidak akan membeli plugin ini. Kita bisa mendapatkannya, ya teman-teman tahulah ya, untuk mendapatkan fitur ACF Pro ini di Google. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WA Premium, kita sudah menyediakan plugin ini untuk proses pembelajaran. Jadi ini tidak direkomendasikan menggunakan plugin ini untuk production atau untuk proyek nantinya. Jadi hanya untuk pembelajaran ya guys. Oke, sekarang coba kita install dulu ya pluginnya. Bagi member grup premium silakan di-download dulu pluginnya di grup WA. Bagi teman-teman yang belum bergabung, kalau ingin bergabung silakan baca di deskripsi. Caranya sangat mudah ya guys. Nah, kalau ingin mencari sendiri di Google silakan juga, ada banyak sepertinya. Tapi itu tidak direkomendasikan untuk production, hanya untuk pembelajaran. Oke, sekarang kita buka dulu dashboard kita. Masuk ke menu plugins.
pilih Add New. Di sini kita pilih Upload Plugin, karena ini plugin dari lokal kita. Kalau dari WordPress kita tinggal pilih di bawah ini. Kemudian pilih Install. Klik Activate Plugin. Nah, di sini kita lihat Advanced Custom Feed Pro-nya sudah aktif. Selanjutnya kita akan membuat feed untuk Hero. Masuk ke menu Custom Feed ya. Kemudian pilih Add New. Di sini kita bikin namanya Hero. Hero Slider misalnya. Lalu di sini ada Show this feed group if, ya, munculkan feed ini jika grupnya kita mau pilih berdasarkan page template. Apabila page template-nya sama dengan home template, maka ini akan muncul nanti feed-nya. Nah, kemudian di bawah ada active, yes atau no. Stylenya biasa, posisinya normal setelah konten. Kita kalau mau dia setelah title pilih high, atau mau di samping pilih side. Kalau side ini nanti tampilannya di sini. Di sini guys. Sekarang kita pilih aja dia di high after title. Oke. Coba di publish. Oh, tapi feed-nya belum kita tambahkan ya. Kita tambahkan dulu. Yang kita butuhkan feed di sini adalah image slider. Nah, feed name ini akan diisi secara otomatis. Selanjutnya pada feed type, kita pilih di sini kontennya image. Lalu, apakah ini require? Kalau ini require-nya dicentang yes, dipilih yes, maka nanti kalau usernya tidak mengisi image, maka dia nggak bisa disimpan. Dia meminta ini harus diisi, baru bisa disimpan. Ya, kalau ini sepertinya require ya. Kemudian return value-nya kita pilih image URL, supaya nanti yang ditampilkan itu link dari image yang kita upload. Lalu untuk preview size-nya kita pilih supaya lebih cepat ya thumbnail aja, nggak masalah. Library-nya all, ini minimum width, biarkan. Nah, di sini kalau kita mau menentukan tipenya apa saja yang bisa di-upload, kita biarkan blank ya untuk semua tipe. Conditional logic-nya nggak perlu diisi. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita tambah lagi feed berikutnya. Feed berikutnya yaitu untuk title. Feed name-nya akan terisi secara otomatis. Lalu tipenya teks, tidak masalah. Selanjutnya kita tambahkan description. Description ini namanya bebas ya guys. Feed name-nya akan diisi secara otomatis. Lalu tipenya kita pilih di sini text area. Nah, di sini text area. Nah, kalau ini kan di fitur gratis kan juga ada ini. Tapi karena kita maunya setiap image ini kan ada banyak ini. Setiap slider ada beberapa item ini kan. Daripada kita membuat satu-satu, kita bisa menggunakan fitur ACF repeater di sini namanya. Coba kita buat lagi hero repeater. Nah, pada feed type ini kita akan pilih repeater. Ini dia repeater. Nah, untuk feed yang sudah kita buat tadi, kita pindahkan dia ke dalam subfeed di sini. Ini ya, subfeed. Jadi ini berada di dalam hero repeater. Kita masukkan, tinggal drag and drop. Ya, image di atas. Kemudian title. Mana dia title tadi? Hero repeater. Oh, pindah ke bawah. Nah, ini dia. Kalau sudah, ketika dia kolaps, kita pilih di sini tampilkan title saja.
Pada layout kita pilih di sini block. Ini untuk tampilannya nanti ya, block, table atau row. Sekarang coba kita pilih. Tapi kalau lebih mudahnya kita pilih table lah supaya urutannya kayak tabel gitu. Ya teman-teman boleh pilih lah terserah mau table, block atau row. Nah button labelnya di sini kita kasih tambah slide. Nah ini sudah, kemudian coba kita simpan, update. Sekarang coba kita cek di bagian home, edit. Nah ini dia guys, ini yang standar dari WordPress, ini tambahan dari ACF Pro. Nah di sini ada tambah slide, ketika ini diklik, dia akan menambahkan row baru, berapapun yang kita mau. Nah ini, itu ya guys. Itulah kenapa kita menggunakan ACF Repeater, karena ini sangat mudah sekali untuk membuat pengulangan gitu. Mau dihapus, coba kita hapus dulu. Oke, sekarang coba kita tambahkan ya image-nya. Nah, di sini image slide 1, mana hero 1 ya. Hero 1. Oke. Atau kita upload aja semua. Pembangunan dan wirid. Nah, title-nya kita mau kasih di sini apa ya? Musalah Rahman. Oh, Musalah Rahman semua. Nah, kita mau bikin dinamis di sini misalnya kegiatan lah. Kegiatan 1. Description-nya ini deskripsi untuk kegiatan 1. Lorem ipsum dolor ismet. Nah, ini kita copy ya. Lalu kita tambah untuk slide kedua. Tambahkan gambar, misalnya ini. Copy. Di sini kegiatan 2. Ini 2. Tambah slide lagi 3. Nah, sekarang sudah ada 3 slide ya. Kemudian klik update. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengambil data dari hero slider ini untuk ditampilkan di front end kita. Untuk itu kita masuk lagi ke text editor kita. Nah, di sini kita masuk ke bagian home ya, file home PHP. Lalu masuk di sini bagian hero. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang berulang itu adalah dari swiper slide. Sini. Swiper slide. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada 3 swiper slide. Karena kita mau melakukan pengulangannya berdasarkan ACF Repeater, kita cukup memakai satu template saja, yaitu 1 swiper slide. Nah, di sini. Kemudian kita buka tag PHP. Di sini kita akan cek dulu jika if have rows, jika rows-nya ada, rows untuk yang mana? Rows untuk repeater yang kita daftarkan tadi. Repeater yang kita daftarkan namanya di sini hero repeater. Nah, kemudian buka kurung, lalu tutup kurung. Nah, buka kurung kurawal ini dan tutupnya bisa diganti dengan titik 2. Ini artinya sama. Kalau dia titik 2, penutup terakhir harus diganti dengan if. Seperti ini. Nah, jadi jika hero repeater ada rows-nya,
kita akan lakukan pengulangan. Cara pengulangan di PHP yaitu menggunakan while. While have rows hero repeater, kemudian titik 2, lalu ditutup di sini dengan end while. Nah, sekarang coba kita masukkan swiper slide ini di antara while ini. Nah, sekarang jadinya begini. Coba kita refresh dulu ya. Apa yang terjadi? Nah, slider kita muncul. Sepertinya ada yang salah ini. Nah, di sini kita tambahkan the row. Oke, coba kita refresh lagi. Coba kita inspect elemen dulu ya dengan cara tekan tombol F12 atau diklik kanan di sini pilih inspect juga bisa. Coba kita cek pada bagian hero. Swiper slide kita sekarang sudah punya 3 item nih guys, 1, 2, 3 ya. Nah, ini sudah muncul 3 kali pengulangan, cuma isinya masih sama, ini belum dinamis nih guys. Untuk itu kita akan membuat image-nya menjadi dinamis sesuai dengan data yang kita masukkan di sini, di ACF ini ya. Pertama untuk image, buka dulu ya tag PHP, lalu gunakan function defeat. Nah, defeat ini untuk feed biasa, tapi kalau subfeed kita tambahkan di sini the subfeed karena image-nya kan berada di dalam subfeed repeater. Kalau kita lihat di sini, ini hero repeater, image-nya ada di dalam subfeed. Maka kita gunakan the subfeed function-nya. Nah, nama apanya? Name-nya adalah image slider. Kita masukkan di sini image slider. Kemudian untuk title kita gunakan the subfeed. Apa nama feed untuk title? Kita lihat di sini title. Terus untuk description-nya buka tag PHP di subfeed description. Oke, itu dia guys. Coba kita simpan dulu, lalu di refresh. Nah, sekarang konten yang kita masukkan dari ACF repeaternya sudah terbaca ya guys di front end. Ini kegiatan 2. Kegiatan 2. Oh, 2 kali kegiatan 2. Coba kita cek di sini. Oh iya, harusnya sini kegiatan 3. Update. Coba refresh. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Oke. Nah, itulah dia guys cara menggunakan ACF repeater. Nah, jika ada dari teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial membuat slider ini menggunakan custom post type, silakan ditulis di komen ya. Atau mau diambilkan dari post di sini. Ini nanti kan isinya ada kegiatan ini, semua kegiatan. Kita mau mengambil 3 kegiatan terbaru misalnya, bisa juga. Nah, saya tunggu komen kalian di bawah. Kalau tidak ada, kita akan lanjut pada tutorial selanjutnya, yaitu membuat ini menjadi dinamis dan juga kata-kata selamat datangnya. Kita akan buat semuanya menjadi dinamis, bisa diupdate dari dashboard guys. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.